Pembahasan soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar 1 posisi mau menendang, kemudian gambar 2 kakinya menendang bola. Sehingga pada aktivitas menendang bola tersebut, perubahan kaki dari posisi 1 ke posisi 2 melibatkan sendi yang ditunjuk yang membuat gerakan titik-titik. Sendi pada hubungan antara tulang gelang panggul dengan tulang paha ini dapat digerakkan ke segala arah yang namanya adalah sendi peluru. Nah, jadi jawabannya D ya. Berikutnya nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Nama dan fungsi enzim pencernaan yang dihasilkan oleh organ yang ditunjuk yaitu X adalah titik-titik. Nah, X di sini menunjuk organ pankreas ya. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Amilase mengubah karbohidrat menjadi gula. Nah, enzim yang dihasilkan oleh pankreas masih ingat ya? Biar kita mudah ingatnya ada A-trili. Nah, ada amilase, ada tripsin dan lipase. Nah, di sini kenapa tripsin salah? Tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino. Jadi kebalik ini yang sana. Kemudian kenapa lipase salah? Lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan enzim betialin ini dihasilkan oleh kelenjar ludah yang ada di dalam rongga mulut. Oke, itu nomor 22. Berikutnya nomor 23. Perhatikan gambar sistem peredaran darah. Nah, urutan peredaran darah besar yang benar adalah titik-titik. Nah, peredaran darah besar itu dimulai dari jantung yang akan memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga bagian jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh adalah bilik kiri, yaitu nomor 3. Ini bilik kiri. Kemudian darah dipompa keluar dari jantung melalui aorta, yaitu pembuluh arteri. Ada yang ke atas, berarti melalui nomor 1 ini yang ke atas. Kemudian yang ke bawah, ke sana, ke seluruh tubuh, sampai nanti nomor 4. Jadi bisa 3 kemudian 1 ya, 3, 1 gitu, atau 3 kemudian menuju ke 4 karena di sini enggak ada ya sudah, berarti 3 kemudian ke 1 ke atas. Kemudian nanti di sini ke seluruh organ, kemudian kembali lagi ke jantung lagi, masuknya di serambi kanan ya. Jadi nomor 6. Nah, nomor 6. Dari serambi kanan turun ke bilik kanan, jadi nomor 7. Oke, intinya begitu, dari jantung ke seluruh tubuh, bisa ke atas, bisa ke bawah, kemudian kembali lagi ke jantung. B ya jawabannya. Nomor 24, perhatikan tabel hasil percobaan frekuensi pernapasan. Perhatikan ada nama, kemudian usia, jenis kelamin, berat badan, frekuensi nafas ketika duduk, dan juga berlari. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil percobaan tersebut adalah bahwa frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh titik-titik. Nah, di sini frekuensi pernapasannya pada saat duduk, misalnya Reni, ini 70, pada saat berlari 132. Berarti ini dapat dibedakan berdasarkan apa ini duduk dan berlari adalah aktivitasnya ya. Aktivitas yang berbeda, maka frekuensi napasnya juga berbeda.
Nah, jadi aktivitas. Kemudian kita lihat perbedaan yang kedua itu atau dipengaruhi oleh yang kedua adalah kita lihat berat badan ya. Misalnya berat badan Reni dengan berat badan Rini beda berat badan, pada saat duduk bisa sama ini frekuensi napasnya, berarti tidak mempengaruhi ini, tidak begitu mempengaruhi berat badan. Nah, berarti yang betul adalah D, jenis kelamin. Kita lihat. Sekarang jenis kelaminnya si Reni dengan Joko ini. Laki-laki dengan perempuan. Ternyata 70 dengan 90 berbeda ya, berbeda. Kemudian si Rini dengan si Joni. Ini 70, ini 85, beda ya. Jadi betul yang kedua dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nomor 25. Perhatikan teks dan gambar berikut. Kita mengenal ada proteinuria. Nah, kita lihat bacaannya di sini. Masalah gangguan ginjal kerap tidak menunjukkan gejala yang signifikan. Bukan tidak mungkin penderitanya menyadari ada gangguan pada ginjal setelah mengetahui hasil tes urin saat medical check-up berkala. Proteinuria adalah kondisi urin yang mengandung kadar protein berlebih. Seharusnya protein yang membantu membentuk otot dan tulang ini tetap berada dalam darah. Belum lagi protein juga berfungsi untuk melawan infeksi, membawa lemak, dan mengatur kadar cairan dalam darah. Jika protein meninggalkan tubuh lewat urin, ini kondisi yang tidak sehat. Seharusnya pembuluh kapiler kecil dalam ginjal, yaitu glomeruli, menyaring zat sisa dan kelebihan cairan dalam darah. Ketika glomeruli ini mengalami kerusakan, protein tidak bisa disaring maksimal, justru lolos ke urin. Berdasarkan teks dan gambar di atas, maka gejala proteinuria disebabkan kerusakan pada ginjal pada bagian yang ditunjuk nomor berapa. Nah, jadi kerusakannya itu ada di bagian glomeruli, yaitu ada di nomor 2. Disinilah peristiwa filtrasi atau penyaringan, sehingga zat-zat masih digunakan oleh tubuh yaitu protein dan sebagainya masih disaring dan tidak lolos saringan dan tidak dibuang lewat urin. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 26. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Pada siklus normal, ovulasi terjadi sekitar hari ke-14. Nah, setelah menstruasi pertama. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek dan panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus menstruasinya akan berlangsung selama 18 hari. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus menstruasinya akan berlangsung selama 40 hari. Anita memiliki siklus menstruasi pendek. Pada tanggal 24 Januari 2022, ia mengalami menstruasi. Maka perkiraan ovulasi sel telurnya terjadi pada tanggal titik-titik. Kalau siklus menstruasinya 28 hari, maka ovulasi itu terjadi sekitar hari ke-14 setelah menstruasi pertama. Nah, karena si Anita ini siklus menstruasinya pendek yaitu 18 hari, maka ovulasinya itu terjadi sekitar hari ke-9 setelah menstruasi. Nah, menstruasinya tanggal 24. Nah, jadi kita bisa menghitung sekitar
hari ke-9 setelah tanggal 24 Januari. Jadi jawabannya adalah A, sekitar tanggal 3 Februari 2022. Nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar struktur anatomi daun. Fungsi utama daun terjadi pada bagian yang ditunjuk titik-titik. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat fotosintesis, di mana terjadi pada jaringan yang memiliki klorofil, yaitu di jaringan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 adalah jaringan palisade, sedangkan nomor 3 adalah jaringan spons atau bunga karang. Jawabannya adalah C. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Tujuan dari percobaan tersebut adalah untuk mengetahui bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Oke, udah jelas. Ini ada tumbuhan air ya, kemudian diletakkan di dalam air, kemudian ada tabung di sini diisi air, maka nanti lama-kelamaan jika ada cahaya matahari dan terjadi fotosintesis akan diperoleh gas, yaitu gas oksigen yang terkumpul di bagian atas tabung. Nomor 29. Perhatikan gambar bagan berikut. Ada kelinci hitam berambut kasar disilangkan dengan kelinci putih berambut halus. H besar, H besar, K besar, K besar disilangkan dengan H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Nah, di sini diperoleh gametnya itu H besar, K besar, sedangkan yang ini H kecil, K kecil. Sehingga hasil persilangannya adalah bergenotip H besar, H kecil, K besar, K kecil, dan 100% hitam berambut kasar. Dengan demikian, bulu hitam rambut kasar adalah dominan. Sehingga, jika kemudian F1 ini disilangkan dengan sesamanya, berarti antara hitam rambut kasar dengan hitam rambut kasar, maka F2-nya adalah perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Siapa 9? Yang 9 itu adalah hitam kasar. Jadi yang dominan. Kemudian yang 1 itu siapa? Yang resesif, yaitu putih halus. Nah, yang 3 itu adalah hitam halus dan putih kasar. Sehingga di sini kalau ditanya perbandingan keturunan F2 pada persilangan di atas antara kelinci putih berambut halus dengan kelinci hitam berambut kasar adalah titik-titik halus. Putih halus berapa ini? 1 ya, 1. Kemudian hitam kasar berapa ini? Hitam kasar 9. Jadi 1 banding 9. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 30. Pada proses pembuatan tape singkong, setelah singkong dicampur ragi, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan diperam selama 2-3 hari. Alasan pembungkusan dengan daun pisang ini adalah titik-titik. Jadi supaya apa? Aktivitas mikroba dalam fermentasi itu menjadi anaerob ya, tidak membutuhkan oksigen. Jawabannya adalah